Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Hari ini kita akan belajar fikih bab 1 tentang sholat sunnah rawatib. Nah, di sini kita akan belajar kompetensi dasar ya, 3.1 memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. Kemudian 4.1 mempraktikkan tata cara sholat sunnah rawatib. Nah, kita belajar dari Rasulullah di hadis riwayat Muslim, 2 rakaat fajar atau sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, sholat sunnah rawatib yang sering dilakukan Rasulullah itu disebut sholat sunnah mu'akkad. Jadi mu'akkad ini artinya sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Kemudian ada sholat sunnah ghairu mu'akkad, itu tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Nah, ini contohnya sholat sunnah rawatib mu'akkad yang sangat dianjurkan. Nah, ini yang pertama 2 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, kemudian untuk sholat rawatib ghairu mu'akkad, nah yang tidak ditekankan untuk mengerjakannya. Yang pertama 4 rakaat sebelum duhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Kemudian yang kedua 4 rakaat sesudah duhur, maksudnya yaitu 2 rakaat pertama termasuk sunnah mu'akkad, 2 rakaat berikutnya termasuk ghairu mu'akkad. Yang ketiga 4 rakaat sebelum asyar, yang keempat 2 rakaat sebelum maghrib, dan yang kelima 2 rakaat sebelum isya. Nah, untuk hikmah sholat sunnah rawatib ini adalah yang pertama menyempurnakan pahala ibadah sholat fardu, kemudian yang kedua dapat menghapus dosa yang kita lakukan, yang ketiga mencegah perbuatan yang buruk, yang keempat pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya, yang kelima akan mendapat rahmat dari Allah, dan yang keenam rutin mengerjakan sholat rawatib 12 rakaat dalam sehari akan dibangunkan rumah di surga. Nah, baik. Nah, ini untuk membiasakan sholat sunnah rawatib. Tata cara pelaksanaannya, sholat sunnah rawatib sama dengan sholat fardu. Perbedaannya hanya ada pada niat pelaksanaannya. Baik, untuk niatnya, usolli sunnatas subhi rakaataini qobliyah lillahi ta'ala. Jadi kalau qobliyah ini sebelum, nah ini kalau sesudah itu ba'diyah. Jadi ini tadi Ustazah sampaikan untuk niat sholat sunnah rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Ustazah ulangi, usolli sunnatas subhi rakaataini qobliyah lillahi ta'ala. Nah, untuk niat ini bisa di dalam hati. Jadi kalaupun dengan berniat aku niat sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh karena Allah Ta'ala, itu juga bisa. Kemudian sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan secara sendiri-sendiri dan tidak dilakukan secara jamaah. Kemudian bacaan dalam sholat rawatib itu tidak dinyaringkan. Begitu anak-anak. Nah, mari mulai sekarang kalian bisa membiasakan diri untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, selanjutnya ini untuk tugas anak-anak. Jadi silahkan nanti mengerjakan sholat sunnah rawatibnya dimulai dari besok sampai 1 minggu ke depan. Silahkan dikerjakan, nanti dikumpulkan hari Rabu pekan depan. Itu saja dari Ustazah. Apabila Ustazah punya kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.